Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan Bung Pais ya. Bicara-bicara sedikit ya tentang keadaan sekarang ya. 28-29 Agustus 2025 ya. Sepertinya bangsa ini seperti banyak belajar ya, khususnya kepada pejabat dan khususnya juga kepada rakyat ya. Menarik ya. Kita akan menganalisa sedikit rentetan-rentetan kekecewaan rakyat terhadap polisi dan Polri ya. Dan sahabat-sahabat sekalian, apa yang tentang polisi ini kan kasus-kasus besarnya dalam beberapa 10 tahun terakhir ini, seperti kasus KM50 yang adalah pembunuhan biadab terhadap seorang Habib ya, Ba'alawi Habib Rizik ya. Dan kita tahu ya, sidang-sidangnya mungkin telah dijalankan, tetapi sepertinya rakyat punya logika sendiri dan itu menimbulkan luka dalam di hati rakyat, dan rakyat hanya berkata tunggu aja tanggal mainnya. Selanjutnya kita masuk lagi ke kasus fenomenal, yakni seperti apa yang dibilang Rismond. Anda cek sendirilah terjadi, sehingga Rismond begitu tegasnya bicara bahwa terjadi manipulasi data atau manipulasi rekaman. Silakan Anda cek sendirilah kasusnya apa itu ya. Dan selanjutnya juga kasus yang besar yang pernah terjadi adalah kasus Sambo ya, bagaimana rakyat begitu bersatu dari seluruh Indonesia, akhirnya tuduhan tembak menembak ya, yang instansi atau oknum polisi itu membuat pernyataan-pernyataan sebelumnya itu pun mengundang tanda tanya besar kepada rakyat, dan akhirnya rakyat bersuara ya. No viral, no justice. Akhirnya minimal Joshua mendapat keadilan. Tetapi kan kita lihat dalam beberapa tahun kemudian remisi bertubi-tubi datang kepada mereka yang terpidana, yang jelas-jelas melakukan kejahatan luar biasa. Tapi itu Indonesia, itu negara kita tercinta ini. Selanjutnya kasus ijazah palsu ya, dugaan ijazah palsu yang kita tahu bahwa kita dengar dari banyak berita bahwa Kabarreskrim telah menyita ijazah Pak Jokowi, dan ternyata kan tidak ditunjukkan. Akhirnya rakyat menduga pun itu adalah kasus ini merupakan tanda tanya besar bagi rakyat ya. Harusnya kan yang disita itu barang yang original atau otentik ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian ya, sedangkan di lawan politiknya kita lihat begitu kerasnya polisi ya melakukan hal tersebut ya, termasuk di kasus Tom Lembong yang pada akhirnya ya Prabowo mengambil suatu langkah yang luar biasa yang tidak pernah terduga sebelumnya, mengabolisi kasus Tom Lembong ini. Sahabat-sahabat sekalian, itu rentetan kekecewaan yang membekas di hati rakyat ya. Hukum ya akan berada di pihak yang beruang atau yang mempunyai kuasa. Equality before the law itu yang artinya kurang lebih bukan semua sama di depan mata hukum, tetapi harusnya semua orang itu mampu mengakses hukum yang sama. Pada akhirnya itu tercoreng oleh Polri ya. Kejengkelan dan kemuakan dari rakyat ini akhirnya di 2025 nih, di 28 Agustus ya, terbukti dengan trigger wafatnya Syuhada Afwan Kurniawan ya, sebagai martir dari perjuangan ini yang tidak pernah kita lihat sebelumnya di Indonesia.
tetapi kita melihat hari ini di Indonesia terjadi. Nah, selanjutnya kita akan bahas kejengkelan kebijaksanaan publik di zaman Pak Prabowo ini ya, dan ataupun di zaman yang diawali oleh zaman Jokowi. Kita tahu bagaimana undang-undang Omnibus Law itu disahkan yang banyak merugikan pekerja, tetapi mungkin Jokowi terlalu kuat pada satu masa tersebut, mampu mengakselerasi semua kekuatan dan kekuasaan. Tapi sejarah selalu berulang bahwa ada masanya ya semuanya akan berakhirnya, dan pada masanya itu akan muncul pula tokoh, dan itu menjadi suatu luka batin di rakyat Indonesia. Dan selanjutnya kasus yang besar itu adalah pengesahan undang-undang IKN, yang undang-undang telah disahkan. Jadi pertanyaan di mana ibu kota sekarang itu nggak jelas ya. Ya, pembatalan pengesahan undang-undang IKN yang bisa ditafsirkan bahwa undang-undang itu mensahkan IKN baru, berarti ibu kota telah berubah statusnya. Tapi anggota DPR ini dengan bangga tetap menduduki gedung-gedung yang di Jakarta ya, yang ada sekarang. Mereka gak ingin pindah juga sepertinya. Tetapi sebenarnya mereka udah mensahkan itu, dan mereka harusnya konsekuen dengan apa yang mereka lakukan. Kejengkelan rakyat itu jelas ya, tapi rakyat tetap memendam. Oke, suatu saat akan gue sikat lo ya. Dan ternyata ya selanjutnya adalah dipicu oleh pemblokiran rekening ya. Rentetan kasus ini sepertinya takdir Allah ya. Takdir itu dalam arti kata pengetahuan Allah ya. Dalam pengetahuan Allah, dalam batas lingkup yang kita manusia lakukan ya. Jadi jangan disalahkan arti dalam takdir ya. Nah, selanjutnya lagi kasus MK ya, mendorong Gibran merubah undang-undang, membuat luka batin di hati rakyat, tetapi rakyat tetap diam. Oke, rakyat tetap diam ya. Nah, selanjutnya lagi adalah kasus Pati ya, itu memicu trigger bahwa terbenam di dalam unconsciousment rakyat bahwa pejabat bisa disikat ya, karena rakyat kita ini kan memorinya pendek ya. Istilahnya itu mereka akan melihat di jarak-jarak yang dekat. Sedangkan 98 pernah disikat, Soekarno pernah disikat, tapi mereka lupa. Tapi kasus Pati memunculkan memori bawah sadar rakyat bahwa pejabat itu bisa disikat. Oke? Nah, terakhir bahwa Sri Mulyani utang begitu besar ya yang diciptakan oleh rezim Jokowi yang menimbulkan, mereka mengatakan tidak, tetapi faktanya bahwa untuk menutupi APBN itu dengan jatuh temponya hutang sekarang ini mengakibatkan pajak dinaikkan, semua dinaikkan, pendapatan pemasukan pajak, semua rakyat ingin dipajakan apapun yang dipajakin, termasuk burung juga, suara burung juga. Kemuakan rakyat ini makin memuncak. Ditambah lagi ya, yang kontradiknya adalah di saat rakyat lagi susah, lagi puyeng ya, ojol di mana-mana biaya itu dihisap ya, seller marketplace dihisap, judol dibiarkan. Ya rakyat bilang tunggu aja, kalau gua hancur, gua akan hancurin lu juga bangsa ini. Ya itu memang sangat logis yang mereka pikirkan ya. Banyak orang yang hidup dalam frustasi di dalam republik ini, saya kasih tahu. Ditambah lagi manipulasi data daripada, saya ngomong manipulasi data ya. Manipulasi itu karena data itu kita anggap bahwa ada yang mengcounter data itu. Jadi kebenarannya tidak tunggal jadinya kan. Makanya kita ngomong diduga manipulatif ya. Kenapa diduga manipulatif? Menurunkan angka kemiskinan dengan menurunkan standar hidup itu kan brengsek namanya. Ya ini kita ngomong terus terang aja. Bisa nggak ASN itu digaji dengan standar angka kemiskinan rakyat Indonesia? Anda pikir aja sendiri ya. Saya malas ngomong begini, tapi itu pembusukan yang dilakukan di rezim ini mungkin bisa jadi targetnya RI 1 ya.
sahabat-sahabat sekalian, kenaikan daripada tunjangan di saat begitu tunjangan terbongkar, tunjangan anggota dewan itu ingin dinaikkan 50 juta atau gajinya 3 juta sehari, itu sangat trigger memunculkan perlawanan rakyat. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi ya, komunikasi publik yang dibangun oleh anggota dewan ya, 17 di atas penderitaan banyak rakyat sekarang ya. Saya ngomong penderitaan rakyat, saya aja yang berpenghasilan 15 juta, 20 juta, 10 juta, merasa sulit loh. Terus terang, Pak Presiden Prabowo, dengan uang sebegitu, ya Allah, saya bilang. Saya terus terang, untuk kuliah anak aja saya berpikir, ya dengan gaji segitu. Ini kita ngomong realitas. Apa saya harus minjam pinjol? Apa harus minjam ke saudara? Apa harus minjam ke sini? Itu realitas saya yang bergaji 10 sampai 15 20 juta dengan 4 anak. Ya. Saya aja yang punya mobil begini itu masih merasa miskin. Gimana rakyat yang di bawah saya? Gitu loh. Ya kan? Nah, saya nggak bingung tuh kalau orang ngomong ada yang 20.000 sehari itu nggak miskin kan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ketika Sahroni mengatakan bahwa rakyat itu tolol yang membubarkan DPR, esensinya memang benar. Tapi kita berhadapan dengan rakyat yang banyak bodoh, saya kasih tahu. Anda disuruh milih makan gratis dengan pendidikan gratis, dipilih oleh rakyat itu apa? Makan gratis. Itu artinya apa? Rakyat banyak bodoh. Kenapa bisa bodoh? Kalian yang bikin rakyat itu bodoh, saya